Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita menghirup udara dunia? Bagaimana jika setelah mata terpejam, kita tak lagi bangun untuk sahur berikutnya, saat tubuh terbujur kaku dan langkah kaki keluarga menjauh dari pusara? Siapa yang akan menemani kita di alam kubur yang gelap dan sunyi itu? Tidak ada lagi jabatan yang dibanggakan, tidak ada lagi harta yang bisa dibawa, tidak ada lagi teman yang bisa membela. Di sana, kita benar-benar sendiri, kecuali satu hal: amal yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah penuh hikmah, Ramadan adalah bulan yang Allah hadirkan, bukan sekadar untuk menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan latihan jiwa, bulan pengampunan, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, dan setiap doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Namun, seringkali kita menjalani Ramadan seperti rutinitas tahunan tanpa benar-benar memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Sudahkah Ramadan kita menjadi cahaya yang akan menerangi alam kubur kita nanti? Sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan subscribe dan like agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan pengingat penuh hikmah seperti ini. Sahabat hikmah, banyak orang mampu menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun tidak semua benar-benar berpuasa. Karena puasa yang sesungguhnya bukan hanya menahan perut dari makanan dan minuman, tetapi menahan hati dari ria, menahan lisan dari dusta, menahan mata dari yang haram, serta menahan amarah dari ledakan emosi yang sia-sia. Betapa sering kita melihat orang yang berpuasa, tetapi lisannya masih menyakiti, tangannya masih berbuat zalim, hatinya masih dipenuhi iri dan dengki. Hika, demikian apa yang tersisa dari puasanya selain rasa lapar? Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Ia berbeda dengan ibadah lainnya. Salat terlihat gerakannya, zakat terlihat jumlahnya, haji terlihat perjalanannya. Tetapi puasa, hanya Allah yang benar-benar tahu. Karena itulah puasa melatih keikhlasan yang paling dalam. Kita bisa saja berpura-pura di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Saat seseorang berpuasa dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihatnya, maka puasanya berubah menjadi perisai. Perisai dari dosa, perisai dari api neraka, dan perisai dari azab kubur. Bayangkan, ketika jasad telah terbaring di liang lahat, gelap sempit, sunyi, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara yang menghibur. Dalam kondisi itu, amal puasa yang ikhlas akan datang sebagai penerang. Ia menjadi saksi bahwa kita pernah menahan diri demi Allah. Ia menjadi bukti bahwa kita pernah mengalahkan hawa nafsu demi ketaatan. Namun puasa yang hanya formalitas, puasa yang dipenuhi keluhan dan amarah, puasa yang diisi dengan gibah dan tontonan maksiat, bisa jadi kehilangan ruhnya. Ia hanya menjadi kebiasaan tahunan tanpa bekas di hati. Ramadan sejatinya adalah madrasah pengendalian diri. Jika selama sebulan kita mampu menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati, maka itulah tanda puasa kita hidup. Dan puasa yang hidup akan melahirkan cahaya. Cahaya itu bukan cahaya yang tampak di dunia, tetapi cahaya yang akan kita rasakan ketika semua gelap menyelimuti. Maka mari kita perbaiki niat, luruskan kembali tujuan. Jangan jadikan puasa sekadar rutinitas, tetapi jadikan ia persembahan terbaik untuk Allah. Karena bisa jadi, satu Ramadan yang kita jalani dengan keikhlasan penuh adalah Ramadan yang menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Sahabat hikmah, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur panjangnya, ada hamba-hamba yang diam-diam bangun. Bukan karena alarm dunia, bukan karena urusan pekerjaan, tetapi karena panggilan iman. Mereka berwudu dalam sunyi, berdiri di atas sajadah, lalu mengangkat tangan dengan hati yang bergetar. Itulah salat malam. Ramadan adalah bulan di mana salat malam memiliki rasa yang berbeda. Ada tarawih yang menghidupkan malam, ada tahajud yang menguatkan jiwa, ada witir yang menutup hari dengan harapan. Setiap rakaat yang dilakukan dengan khusyuk bukan sekadar gerakan fisik, tetapi dialog intim antara hamba dan Robnya. Ketika dahi menyentuh lantai, disitulah kesombongan runtuh. Ketika air mata jatuh tanpa suara, disitulah hati dibersihkan. Banyak dosa yang mungkin tidak sempat kita sebut satu persatu, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati yang menyesal. Salat malam bukan hanya tentang panjangnya berdiri, tetapi tentang hadirnya hati. Ada orang yang rakaatnya sedikit, namun penuh penghayatan. Ada pula yang panjang, namun hatinya lalai. Yang Allah lihat
bukan lamanya, tetapi ketulusannya. Mengapa salat malam begitu istimewa? Karena ia dilakukan saat orang lain tidak melihat. Ia tersembunyi dari pujian manusia. Ia lahir dari keinginan yang murni untuk dekat dengan Allah. Dan amal yang tersembunyi seringkali lebih kuat cahayanya dibanding amal yang terlihat. Bayangkan, ketika kita berada di alam kubur, tempat itu bukan hanya sempit, tetapi juga sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada hiburan, tidak ada distraksi. Dalam kesendirian itu, amal-amal kita akan berbicara. Salat malam yang pernah kita dirikan akan hadir sebagai penenang. Ia menjadi saksi bahwa di dunia kita pernah bangun dalam gelap demi mencari cahaya Allah. Dan siapa yang terbiasa mencari Allah dalam gelapnya malam, maka Allah tidak akan membiarkannya sendirian dalam gelapnya kubur. Ramadan adalah kesempatan emas. Jika di luar Ramadan kita sulit bangun malam, maka di bulan inilah Allah memudahkan. Suasana lebih tenang, hati lebih lembut, masjid lebih hidup. Jangan sia-siakan momen ini. Mulailah dari yang ringan. 2 rakaat dengan khusyuk lebih baik daripada banyak rakaat tanpa hati. Bangun lebih awal beberapa menit sebelum sahur. Gunakan waktu itu untuk bersujud lebih lama. Bisikan doa-doa yang paling dalam. Ceritakan semua kegelisahan kepada Allah. Karena bisa jadi, sujud di sepertiga malam itulah yang menjadi sebab lapangnya kubur kita nanti. Bisa jadi, air mata yang jatuh diam-diam itulah yang berubah menjadi cahaya yang menerangi. Kubur tidak diterangi listrik. Kubur diterangi amal. Dan salah satu cahaya paling indah adalah cahaya dari salat malam yang dilakukan dengan cinta dan keikhlasan. Sahabat hikmah, Ramadan bukan hanya bulan menahan diri, tetapi bulan berbagi. Di bulan inilah rasa empati seharusnya tumbuh lebih kuat. Saat kita merasakan lapar, kita diingatkan bahwa di luar sana ada saudara-saudara yang mungkin merasakannya sepanjang tahun. Sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Satu kebaikan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Bahkan Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin bertambah saat Ramadan tiba. Namun yang membuat sedekah bernilai bukanlah besar kecilnya nominal, bukan pula seberapa sering ia dipamerkan. Nilai sedekah terletak pada ketulusan hati saat memberikannya. Ada orang yang bersedekah agar dipuji, ada yang memberi agar dianggap baik, ada yang berbagi agar namanya disebut. Jika itu yang menjadi niat, maka pahala bisa terkikis tanpa kita sadari. Sedekah yang paling kuat cahayanya adalah sedekah yang rahasia. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tidak ada dokumentasi, tidak ada unggahan, tidak ada cerita panjang. Hanya ada keikhlasan antara hamba dan Tuhannya. Mengapa sedekah bisa menjadi cahaya di alam kubur? Karena sedekah adalah bukti bahwa hati kita tidak terikat pada dunia. Saat seseorang rela melepaskan sebagian hartanya demi ridha Allah, ia sedang membuktikan bahwa akhirat lebih ia cintai daripada dunia. Bayangkan ketika kita berada di dalam liang lahat, harta yang dulu kita kumpulkan dengan susah payah tidak ikut masuk bersama kita. Rekening, kendaraan, rumah, semuanya tertinggal. Yang masuk ke dalam kubur hanyalah kain kafan dan amal. Pada saat itulah sedekah yang pernah kita berikan akan hadir sebagai pembela. Ia menjadi saksi bahwa harta itu pernah digunakan di jalan kebaikan. Ia menjadi sebab datangnya ketenangan saat ketakutan menyelimuti. Sedekah juga memiliki kekuatan menghapus dosa. Setiap kali kita memberi dengan tulus, Allah membersihkan hati kita dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia. Hati yang bersih akan melahirkan cahaya, dan cahaya itulah yang menerangi kubur. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih diri. Tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah, tidak harus menunggu berlebih untuk berbagi. Bahkan senyuman, makanan berbuka untuk orang lain, atau bantuan kecil kepada yang membutuhkan bisa menjadi amal besar jika dilakukan dengan ikhlas. Mungkin kita merasa pemberian kita kecil, namun di sisi Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bisa jadi satu sedekah yang kita anggap sepele, justru menjadi sebab Allah melapangkan kubur kita. Maka di bulan yang penuh rahmat ini, mari kita perbanyak berbagi. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk disimpan sebagai cahaya di alam kubur nanti. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita ikhlaskan di jalan Allah. Sahabat hikmah, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Setiap hari kita mungkin melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak. Lisan yang tergelincir,
hati yang berprasangka buruk, pandangan yang tak terjaga, atau kewajiban yang lalai kita tunaikan. Dosa-dosa itu, jika dibiarkan, akan menumpuk dan menggelapkan hati. Hati yang gelap sulit menerima cahaya, dan hati yang gelap, jika dibawa hingga kematian, bisa menjadikan kubur terasa semakin sempit dan menakutkan. Namun, Allah Maha Pengasih. Dia tidak menutup pintu harapan. Ramadan adalah bulan di mana pintu tobat dibuka selebar-lebarnya. Setiap istighfar yang keluar dari hati yang tulus tidak pernah sia-sia. Setiap penyesalan yang jujur dicatat sebagai langkah kembali menuju cahaya. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, bukan hanya rangkaian kata astagfirullah yang diulang tanpa penghayatan. Istighfar sejati adalah kesadaran bahwa kita telah salah, disertai tekad kuat untuk berubah. Taubat yang sangga-sungga memiliki 3 tanda: menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa tersebut, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah dengan meminta maaf dan mengembalikan haknya. Mengapa taubat bisa menjadi cahaya di alam kubur? Karena dosa adalah kegelapan, dan taubat adalah cahaya yang mengusir kegelapan itu. Semakin sering kita membersihkan diri dengan istighfar, semakin ringan jiwa kita, semakin lapang dada kita, dan hati yang bersih akan lebih mudah merasakan ketenangan, baik di dunia maupun di alam kubur. Bayangkan seseorang yang datang ke liang kuburnya dengan hati penuh penyesalan yang belum sempat ia sampaikan kepada Allah. Betapa berat rasa itu. Namun, berbeda dengan hamba yang setiap malam menangis memohon ampun, yang setiap selesai salat meluangkan waktu untuk beristighfar. Ia datang ke kubur dengan hati yang telah dibersihkan. Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbanyak istighfar. Setelah salat, saat sahur, menjelang berbuka, bahkan di sela aktivitas, basahkan lisan dengan memohon ampun. Jangan merasa dosa terlalu besar untuk diampuni, karena rahmat Allah jauh lebih besar dari kesalahan kita. Jangan pula menunda taubat dengan alasan masih muda atau masih ada waktu. Kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Bisa jadi, satu sujud taubat di bulan Ramadan dengan air mata yang jatuh karena penyesalan menjadi sebab Allah mengubah gelapnya kubur menjadi terang. Maka sebelum Ramadan berlalu, sebelum kesempatan tertutup, mari kita kembali. Bersihkan hati, ringankan beban dosa. Banyak istighfar, karena kubur yang terang bukan milik mereka yang tak pernah berdosa, tetapi milik mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Sahabat hikmah, jika sampai di titik ini hati Anda mulai terasa bergetar, jangan biarkan ia kembali mengeras setelah video ini selesai. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan kita tidak pernah tahu apakah masih diberi kesempatan bertemu dengannya lagi. Mari jadikan momen ini sebagai titik perubahan. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan Ramadanku cahaya di alam kuburku." Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Bisa jadi, satu share dari Anda menjadi sebab hidayah dan keselamatan bagi orang yang Anda cintai. Sahabat yang dirahmati Allah, kematian bukanlah tentang usia tua atau muda, tetapi tentang waktu yang telah Allah tetapkan. Kita tidak pernah tahu kapan panggilan itu datang. Yang bisa kita siapkan hanyalah bekal. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Jangan biarkan hati tetap sama seperti sebelumnya. Kumpulkan cahaya dari puasa yang ikhlas, salat malam yang khusyuk, sedekah yang tulus, dan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga saat kita memasuki alam kubur, Allah menjadikannya taman yang lapang dan terang, bukan tempat yang gelap dan menakutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.